Dan luas das kita cek pada AutoCAD, tinggal diklik saja pada dasnya. Nah, areanya kita dapatkan, kita nanti rubah menjadi kilometer persegi. Luas das atas, nah ini edge-nya tadi, yang setengah dari das. Dan panjang sungai, total panjang sungai utama, itu kita dapatkan 5,95 km. Dia untuk LC-nya di sini 2,63. 2,603. Setelah itu kita tinggal memasukkan beberapa rumusan seperti faktor sumber. Faktor sumber itu adalah jumlah panjang sungai tingkat 1 dibagi dengan semua tingkat. Dan faktor simetri itu adalah hasil kali dari faktor lebar dengan luas relatif das bagian hulu. Faktor lebar ini sendiri adalah lebar atas das dibagi dengan lebar bawah. Cn adalah jumlah pangsa tingkat 1 dikurangi 1. Dan kemiringan, kita menggunakan rumusan ini, mana dia 90% dari panjang hulu dikurangi hilir dibagi dengan 0,9 dikalikan dengan panjang totalnya dikalikan 1000, ini untuk jadikan meter. Dan ini adalah frekuensi sumber itu dari sungai pangsa tingkat 1, yaitu jumlah pangsanya dibagikan dengan jumlah tingkat keseluruhan. Nah, semua data ini kita masukkan, sesuaikan dengan rumusan yang ada. Dan kita cari waktu puncak, di mana kita memasukkan input datanya sesuai dengan rumusan-rumusan ini. Setelah didapatkan, kita masukkan ke tabel selanjutnya, di mana tabel ini akan kita gunakan untuk menghitung kurva dari HSS gamma 1, di mana awal dari waktunya itu 0 dan 1. Nah, kebetulan ada waktu debit puncak, waktu puncak HSS-nya pada 1,44. Nah, di sini juga terdapat di mana waktu puncak pasti debit puncaknya juga. Jadi kita masukkan debit puncaknya. Setelah itu, ini adalah waktu dasar di mana perkiraan panjang dari kurvanya sampai di mana kita akan berhenti. Nah, di sini pada 23,21. Itu di bawahnya 23, di mana dia nanti nilainya harus 0. Karena sebenarnya kalau rumusannya gamma 1 itu tidak bisa mendapatkan nilai 0. Dia tidak hanya bisa 0,000, tapi tidak bisa 0. Jadi kita nolkan sendiri. Setelah itu kita masukkan beberapa rumusan seperti ini. Kita gunakan rumus untuk kenaikan dari debit awal hingga ke puncak. Kita menggunakan rumusan di mana waktu dikalikan dengan debit puncak dibagikan dengan waktu dari puncaknya juga. Jadi berarti diinterpolasi. Ini juga sama. Kemudian untuk selanjutnya, debitnya akan berbeda rumusnya, yaitu sesuai dengan dari ini kita, di mana debit puncak dikalikan eksponensial, pangkatnya seperti ini.
Samakan pangkat T, yaitu T-nya ini 2 jam 1 jam tersebut dibagi dengan nilai K. Jangan sampai salah karena kita perlu menguncinya juga. Jadi tinggal kita tarik sampai bawah, sampai ke 23, setelah itu kita nolkan. Dan juga ada lagi, nah kita akan menghitung Q totalnya berapa. Ini untuk mengontrol tinggi limpasan langsung. Jadi kalau untuk biasanya di Indonesia menggunakan HSS itu satuannya nanti mili, jadi 1 mili per 1 mili atau per mili, sehingga kita harus merubah atau memastikan tinggi limpasan langsung itu dalam satuan 1 mili. Dimana kita mengecek volumenya, itu Q total dikalikan dengan 3.600 atau 1 jamnya berapa. Jadi dapatkan volume. Kemudian kita berubah lagi menjadi ketinggian. Ini berdasarkan luas, mana luas 1 kilometer, sedangkan volumenya tadi kita menggunakan meter kubik. Jadi kita samakan satuannya hingga menjadi mili. Jadi kebetulan untuk Q pada HSS masa itu ini TLL-nya masih 2,75. Nah, kemudian kita perlu koreksi. Di mana koreksinya dengan cara debitnya tadi dibagikan dengan tinggi limpasan langsung yang ini. Dan kita kunci rumusnya dan tarik hingga ke bawah. Kita cek lagi di total, dan volumenya juga. Nah, tinggi limpasannya sudah 1. Sehingga kita gunakan data tersebut. Jadi kita untuk menghitung debitnya nanti menggunakan yang dikoreksi. Baik, kita akan kembali lagi di sini. Karena kita menggunakan 2 data hujan atau 2 stasiun hujan, maka kita perlu menghitung rata-ratanya. Kita menggunakan polygon Thiessen tadi, di mana luasan pada polygon Thiessen-nya itu terbagi 2, di mana di sini pengaruh dari stasiun Sambong, dan di sini stasiun Kedung Tuban. Nah, persentasenya adalah seperti ini. Untuk Sambong 0,95, untuk Kedung Tuban yaitu 0,05. Gimana cara menghitungnya, yaitu kita akan merata-ratakan, di mana nanti pada tanggal yang sama pada stasiun hujan di bagian Sambong kita kalikan dengan 0,95, kemudian ditambahkan dengan data hujan di tanggal yang sama yaitu pada Kedung Tuban yang dikalikan dengan 0,05. Setelah itu kita tarik semua, didapatkan data hujan yang baru, yaitu data hujan rata-rata dari polygon Thiessen-nya. Jadi saya akan bagikan juga untuk data-data yang saya gunakan ini untuk digunakan sebagai acuan belajarnya. Nah, di sini kita akan mendapatkan sum atau jumlah dari hujannya. Kemudian ada data maksimum harian. Nah, ini yang kita akan gunakan sebagai analisis frekuensi, di mana hujan kalau ulangnya akan di jadi begini caranya. Dan kita akan uji data. Saya akan menunjukkan satu saja. Jadi ini ada uji RAPS, di mana dia menggunakan hujan tahunan. Jadi jumlah hujannya dicek. Kita menggunakan kontrolnya 90% dengan jumlah data 10 data. Nah, di sini
ada tabelnya, di mana dia standarnya seperti ini. Key per n, akar n-nya adalah kita gunakan dari 90 dan datanya 10. Silahkan dicoba-coba nanti ketika saya sudah bagikan. Nah, analisis frekuensi yang kita gunakan pada perhitungan ini, kita menggunakan aplikasi dari Bapak Istiarto. Jadi nanti kita perlu menginstal MCR R2012B ini pada komputer kita, dan kita akan baru bisa membuka aplikasi yang dikembangkan oleh Bapak Istiarto, salah satu dosen di UGM. Nah, sebenarnya dia memiliki web yang bisa kita download langsung aplikasi tersebut, tapi ternyata kemarin saya coba tidak bisa, sehingga kemungkinan sudah korup untuk webnya. Nanti saya akan bagikan, karena ini masih termasuk aplikasi yang gratis, jadi saya berani untuk membagikan. Sebenarnya ada lagi analisis frekuensi yang bisa kita hitung menggunakan aplikasi yang dikembangkan oleh salah satu dosen UGM juga, yaitu Bapak Dr. Lukmananto, Joko Lukmananto. Tetapi di sini kalau kita membutuhkan atau kalian membutuhkan, bisa kontribusi pengembangan perangkat lunaknya dengan mentransfer beliau untuk mendapatkan passwordnya. Jadi yang ini tidak bisa saya jelaskan atau tidak bisa saya bagikan karena ini berbayar. Jadi saya hanya menggunakan aplikasi yang dikembangkan oleh Bapak Istiarto. Setelah itu kita install, kita klik aplikasi dari Istiarto, di mana kita akan mendapatkan beberapa file data. Nah, yang kita akan gunakan adalah data Excel-nya, kita copy. Kita bisa rubah namanya sesuai dengan stasiun hujan atau daerah irigasi, karena kita akan cek das Sambung Rejo. Kita ganti dengan nama Sambung Rejo. Dan silakan dibuka. Nah, di sini kita bisa mengganti judulnya, yaitu dengan hujan harian maksimum DI Sambung Rejo 2012 sampai 2021. Nah, kedalaman hujannya kita bisa ganti dengan data hujan kita. Nah, ini adalah data hujan maksimum ya yang sudah saya rekap. Kita kopikan saja pada Excel-nya tersebut. Oke, dan kita close save. Bagaimana aplikasi ini bekerja? Kita klik MATLAB-nya, Prop 4.1 ini. Nah, setelah itu dia meminta untuk memasukkan file Excel atau file yang sudah kita ubah tadi. Jangan lupa dipilih yang Excel. Nah, di mana kita bisa masukkan data kita, open. Nanti secara otomatis dia akan menghasilkan perhitungan analisis frekuensinya. Ya, inilah hasil dari perhitungan analisis frekuensi yang menggunakan aplikasi Bapak Istiarto. Ini rekapannya. Jadi sebenarnya di sini ada pengujian distribusi, yaitu Smirnov, Kolmogorov, dan C kuadrat. Pada pengujian ini, pada Smirnov dia lulus semua, dengan selisih maksimumnya paling kecil adalah Gumbel, paling besar adalah log normal. Tapi pada pengujian C kuadrat mengalami kegagalan untuk semua distribusi. Dan C kuadrat maksimum yang terkecil adalah Gumbel, yang terbesar adalah log normal dan log persen 3. Sehingga saya mengambil keputusan bahwa yang akan digunakan adalah metode distribusi Gumbel, karena dia memiliki selisih maksimum yang paling kecil dan juga C kuadrat maksimum yang paling kecil, walaupun dia mengalami kegagalan. Nah, tapi ini pemilihan silahkan bisa diserahkan pada masing-masing penghitung. Di sini bisa kita lihat, jadi di sini menggunakan tingkat keyakinan yaitu 90%.
Nanti beberapa khusus untuk aplikasi ini dia menggunakan alpanya 0,1 atau 10% dan tingkat keyakinannya adalah 90%. Nah, ini kita akan gunakan datanya. Ini adalah data kala ulangnya, hujan kala ulang pada DI Sambung-Rejo. Saya sudah masukkan datanya. Kemudian saya akan melakukan perhitungan hujan rancangan karena kita memerlukan karena kita sudah tahu data hujannya pada kala ulang ini, tapi kita belum tahu kira-kira dari hujan tersebut itu terjadi berapa jam. Nah, untuk kondisi tersebut kita bisa menggunakan atau mencari dari data hujan yang terdapat pada beberapa daerah. Jadi pada kondisi di Sambung Rejo ini tidak terdapat data hujan jam-jaman, sehingga kita akan agak sedikit kesulitan untuk membagi kira-kira berapa jam pada tersebut. Tapi ini adalah salah satu contoh di mana di daerah Yogyakarta ada data hujan jam-jaman. Kita akan seleksi di mana dia terdapat. Nah, di sini bisa jelas ya. Di sini ada hujan 4 jam, kemudian 2 jam. Di sini juga ada 5 jam. Jadi kita akan jumlah totalnya berapa. Nah, seleksinya ini kita menggunakan standar bahwa dia di atas dari hujan kala ulang 1 tahun, yaitu biasanya 50 mili. Jadi kalau sudah 50 mili, ini kita masukkan pada jumlah. Nah, ini adalah data hujan dari kala ulangnya kemungkinan. Nah, kita kan belum tahu berapa pembagian hujannya ini. Nah, jadi dari data ini kita bisa cek, ternyata pada daerah Yogyakarta, yang paling sering terjadi adalah hujan dengan durasi 2 jaman, yaitu 14 mili dari tahun 2000, tahun 2009 hingga 2020, di mana jumlah durasi hujan yang terbanyak adalah pada hujan 2 jaman. Jadi ini bisa digunakan referensi untuk digunakan sebagai acuan pembagian durasi hujan. Tapi pada rancangan ini saya akan membuat menjadi 3 jam, di mana dengan pembagiannya kita menggunakan rumus Mononobe. Jadi kita bisa lihat pembagian hujan rancangan pada materi hujan rencana. Di sini sudah terdapat beberapa rumusan untuk membagi menghitung hujannya. Di sini bisa digunakan. Silahkan nanti bisa dibuka lagi untuk plannya, untuk referensinya. Kita menggunakan rumusan dari Mononobe. Dan kita susun. Setelah itu kita coba untuk membagikan, mengerjakan rumusan dari ABM. Nah, distribusinya seperti ini. Nah, ini distribusi yang kita isikan secara manual, di mana perletakan dari ketinggian ABM itu, yaitu dengan cara paling tinggi adalah di sebelah di tengah. Kemudian bergeraknya ke kanan. Setelah itu ke kiri. Jadi besar, besar, dan juga dia kecil sebelah kiri. Jadi seandainya ada lagi, seandainya hujannya 5 jam, dia akan seperti ini, tinggi, paling tinggi, bulan sebelah kanan, agak rendah, kemudian agak rendah lagi, lebih rendah, dan lebih rendah. Jadi pergerakannya ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Seandainya dia genap, dia akan lebih mencorong ke sebelah kanan. Jadi yang paling tinggi di awal, kemudian dipindahkan ke kanan, ke kiri, ke kanan, kiri, ke kanan, kiri. Nah, setelah itu kita dapatkan distribusi atau
hujan kala ulang dengan metode ABM, yaitu 3 jaman. Nah, perhitungan HSS ini terdapat beberapa rumusan. Ini terdapat Nakayasu dan SCSS, maaf, HSS, SCS, dan juga HSS Schneider. Ini biasa digunakan. Silakan nanti di otak-atik. Nah, kita akan mencoba menghitung debitnya.